Selamat datang di channel ini. Hari ini, kami dengan bangga mempersembahkan sebuah kisah penuh makna tentang perjuangan, harapan, dan arti sebuah perjalanan. Perantauan, perjuangan Reno mencari arti hidup, adalah sebuah cerita yang menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di perantauan, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan cinta kepada keluarga, seseorang bisa mengubah nasibnya. Dalam kisah ini, kita akan mengikuti perjalanan Reno, seorang pemuda desa yang pergi ke kota dengan harapan bisa mengubah hidupnya. Namun, kenyataan tidak seindah yang ia bayangkan. Dari keterpurukan, pengkhianatan, hingga menghadapi pilihan sulit, Reno harus berjuang untuk tetap bertahan. Tapi satu hal yang membuatnya terus melangkah adalah keyakinan bahwa semua ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kisah ini bukan hanya tentang Reno, tetapi juga tentang kita semua, tentang bagaimana kita menghadapi tantangan hidup, tentang bagaimana keluarga menjadi sumber kekuatan, dan tentang bagaimana harapan selalu ada bagi mereka yang berani berjuang. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil inspirasi dari cerita ini. Bagikan juga kepada teman-teman dan keluarga kalian yang mungkin sedang berada dalam titik terendah hidupnya, karena siapa tahu, kisah Reno bisa menjadi pengingat bahwa setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Selamat menyaksikan, dan semoga kisah ini bisa menyentuh hati serta memberikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menikmati. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya di atas perbukitan desa Pandanwangi. Reno berdiri di depan rumah kayu sederhana yang selama ini menjadi tempatnya tumbuh. Dengan tas lusuh di punggung dan bekal seadanya di tangan, ia menatap jalan tanah berbatu yang akan membawanya ke terminal. Hatinya terasa berat, seolah ada ribuan beban yang menggantung di dadanya. Di belakangnya, ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca, mencoba menyembunyikan kesedihan yang tak mampu ia tutupi. Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa salat dan makan yang teratur, ucap sang ibu dengan suara bergetar. Reno hanya mengangguk, terlalu sulit baginya untuk menjawab tanpa suara seraknya pecah. Langkah pertamanya terasa seperti meninggalkan seluruh dunia yang ia kenal. Suara ayam berkokok dan gemerisik daun bambu di halaman rumahnya mengiringi kepergiannya. Reno tahu, ini bukan hanya soal mencari pekerjaan. Ini tentang membuktikan bahwa ia bisa mengubah nasib keluarganya, yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ia memejamkan mata, mengingat wajah ayahnya yang sudah tiada, seolah berkata, "Reno, kamu harus jadi harapan keluarga." Di terminal kecil desa, suasana ramai oleh para pedagang yang menjajakan dagangan dan penumpang yang bersiap menuju kota. Reno memandang bas tua yang akan membawanya pergi, berkarat di beberapa bagian, namun tetap kokoh berdiri. Ia melangkah masuk, mencari tempat duduk di dekat jendela. Saat bas mulai bergerak, Reno menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat bayangan ibunya yang melambai dengan air mata mengalir di pipi. Reno menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Perjalanan menuju kota terasa panjang dan melelahkan. Reno memandangi hamparan sawah, pepohonan, dan rumah-rumah kecil yang perlahan berganti dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk. Setiap kilometer yang terlewati membuat hatinya semakin cemas. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tak bisa menemukan pekerjaan? Pikiran-pikiran itu menghantui, namun Reno mencoba mengusirnya dengan mengingat tujuan awalnya, memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Setibanya di kota, Reno disambut oleh hiruk-pikuk yang asing. Suara klakson kendaraan, teriakan para pedagang kaki lima, dan kerumunan orang yang berjalan cepat membuatnya merasa kecil. Ia berdiri di trotoar dengan tas di punggung, bingung harus kemana. Kota ini terasa seperti dunia lain, jauh berbeda dari kedamaian desa. Ia menggenggam alamat yang diberikan oleh seorang kenalan ibunya, berharap orang itu bisa membantunya mendapatkan tempat tinggal sementara. Reno berjalan kaki menyusuri jalanan yang penuh sesak, melewati deretan toko, restoran, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma makanan dari warung-warung di pinggir jalan. Kakinya mulai terasa lelah, namun ia terus melangkah. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di sebuah taman kecil. Ia duduk di bangku kayu, memandang langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Hatinya terasa kosong, tapi ia tahu tak ada jalan untuk kembali. Saat malam tiba, Reno akhirnya menemukan alamat yang ia cari. Sebuah rumah petak kecil di gang sempit menjadi tempatnya bernaung sementara. Pemilik rumah,
seorang pria tua bernama Pak Samin, menyambutnya dengan ramah. Namun, Reno tak bisa mengabaikan rasa canggung yang menyelimutinya. Istirahatlah, nak. Besok kita bicarakan soal pekerjaan, ujar Pak Samin. Reno mengangguk dan masuk ke kamar kecil yang disediakan untuknya. Di dalam kamar itu, Reno duduk di lantai, membuka tasnya, dan mengeluarkan foto keluarga yang ia bawa. Ia menatap foto itu lama, membayangkan senyum ibunya dan tawa adik-adiknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Dalam kesunyian malam, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku harus berhasil. Dengan tekad yang semakin kuat, Reno merebahkan diri, memejamkan mata, dan bersiap menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Keesokan paginya, Reno terbangun oleh suara riuh kendaraan dari luar jendela kecil kamar petaknya. Bau lembab dari dinding yang mulai berjamur mengingatkannya bahwa ini bukan lagi rumahnya di desa. Ia duduk di kasur tipis yang terasa keras, memandang sekeliling kamar yang hanya berisi sebuah meja kecil dan gantungan baju yang nyaris patah. Kenyataan bahwa ia kini berada di kota besar benar-benar terasa. Namun, ia mencoba menepis rasa asing itu dengan mengingat tujuan utamanya, mencari pekerjaan. Pak Samin, pria tua yang memberinya tempat tinggal, menyuguhkan sarapan sederhana berupa nasi dan tempe goreng. Kota ini keras, nak. Tapi kalau kamu gigih, rezeki pasti ada, kata Pak Samin sambil menyeruput kopi hitamnya. Reno mengangguk sambil tersenyum tipis, meski hatinya penuh keraguan. Setelah sarapan, Pak Samin memberikan beberapa petunjuk tentang tempat-tempat yang mungkin sedang membuka lowongan pekerjaan. Cobalah ke kawasan pasar atau restoran. Biasanya mereka butuh pekerja, ujarnya. Reno mencatat semua informasi itu di secarik kertas. Dengan langkah penuh harapan, Reno mulai menjelajahi kota. Jalanan begitu ramai, seolah semua orang berlomba dengan waktu. Ia berjalan menyusuri trotoar yang penuh sesak, melewati deretan toko dan warung makan. Di salah satu restoran kecil, ia memberanikan diri bertanya kepada pemiliknya tentang pekerjaan. Namun, jawaban yang ia dapatkan selalu sama, maaf, kami tidak butuh orang lagi. Rasa kecewa mulai merayapi hatinya, tapi ia tetap melanjutkan pencariannya. Siang hari, Reno tiba di sebuah pasar tradisional yang penuh dengan pedagang dan pembeli. Ia melihat seorang pria parubaya yang sedang mengangkat karung beras dan menawarkan bantuan. Pria itu, yang ternyata seorang pedagang sayur bernama Pak Jono, menerima bantuannya dengan senang hati. Setelah selesai, Pak Jono memberinya upah kecil dan berkata, kalau kamu butuh pekerjaan tetap, coba datang lagi besok pagi. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Reno merasa sedikit lega, meski pekerjaan itu belum pasti. Namun, di tengah harapan kecil itu, Reno mulai merasakan kerasnya kehidupan kota. Ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar, memohon belas kasihan. Di sisi lain, ia mendengar suara tawa riang dari sekelompok anak muda berpakaian rapi yang masuk ke kafe mewah. Kontras kehidupan ini membuat Reno merenung. Kota ini penuh peluang, tetapi juga penuh jurang yang siap menelan siapa saja yang lengah. Ia bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk bertahan di tengah persaingan yang begitu keras. Menjelang sore, Reno kembali ke rumah petak dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ia menceritakan harinya kepada Pak Samin, yang mendengarkan dengan sabar. Begitulah kota ini, Reno. Kadang memberi harapan, kadang menghancurkannya. Tapi jangan menyerah. Hari ini kamu sudah melangkah, itu sudah lebih baik daripada diam, ujar Pak Samin sambil menepuk bahunya. Kata-kata itu sedikit menguatkan Reno, meski ia tahu perjalanan ini masih panjang. Di malam yang sepi, Reno duduk di depan jendela kamarnya, memandang kerlap-kerlip lampu kota yang tak pernah padam. Ia mengingat kembali wajah ibunya yang melambai saat ia pergi, dan suara adik-adiknya yang penuh semangat menyuruhnya cepat kembali dengan kabar baik. Tekadnya kembali menguat. Aku harus berhasil. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa, gumamnya pada dirinya sendiri. Esoknya, Reno bangun lebih awal, bersiap untuk menghadapi hari yang baru. Meski tubuhnya masih lelah, ia tahu ia tak punya pilihan selain terus berjuang. Kota ini mungkin menggoda dengan segala peluangnya, tapi Reno sadar bahwa setiap langkahnya harus dibayar dengan kerja keras. Dengan semangat yang perlahan tumbuh kembali, ia melangkah keluar dari rumah petak itu, menuju dunia yang tak kenal ampun. Pagi itu, Reno kembali ke pasar tradisional seperti yang disarankan Pak Jono sehari sebelumnya.
Udara dingin masih terasa, namun pasar sudah ramai oleh aktivitas pedagang yang menata dagangan mereka. Reno berdiri di sudut pasar, mengamati hiruk-pikuk orang yang lalu lalang. Perasaan cemas mulai menyergapnya, takut bahwa harapannya akan kembali pupus. Namun, ia memberanikan diri mendekati Pak Jono, yang sedang sibuk menata sayur-sayurannya. "Pak, saya siap membantu apa saja," ujar Reno dengan suara penuh harap. Pak Jono menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kalau kamu mau kerja keras, bantu saya mengangkat barang-barang ini ke lapak," katanya sambil menunjuk beberapa karung berisi sayuran. Reno segera mengerjakannya tanpa banyak bicara. Keringat mulai membasahi tubuhnya, tapi ia merasa lega akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berarti. Meski pekerjaannya sederhana, Reno melakukannya dengan sepenuh hati, berharap ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Saat siang tiba, Reno diberi upah pertama oleh Pak Jono. Uang itu tak seberapa, tapi bagi Reno, itu adalah simbol dari perjuangan dan langkah kecil menuju impiannya. "Kamu pekerja keras, nak. Kalau mau, kamu bisa bantu saya setiap hari," kata Pak Jono. Tawaran itu membuat Reno tersenyum lebar. Ia merasa seperti mendapatkan seberkas cahaya di tengah gelapnya ketidakpastian hidup di kota. Namun, pekerjaan itu bukan tanpa tantangan. Reno harus bangun sebelum matahari terbit dan menghabiskan hari-harinya di bawah terik matahari yang menyengat. Tubuhnya yang belum terbiasa dengan ritme kerja berat mulai terasa pegal. Terkadang, ia harus menghadapi pelanggan yang kasar atau pedagang lain yang tak suka dengan kehadirannya. Tapi Reno menahan semuanya, mengingat tujuan besar yang ia bawa dari desa. Di tengah kesibukannya, Reno mulai berkenalan dengan pekerja lain di pasar. Salah satunya adalah Ardi, seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun bekerja di pasar. Ardi melihat semangat Reno yang tak pernah surut meski sering dihadapkan pada kesulitan. "Kamu ini beda, Ren. Banyak orang baru datang ke kota, tapi sedikit yang bisa bertahan sepertimu," ujar Ardi suatu sore. Reno hanya tersenyum, merasa mendapat dukungan dari seseorang yang mengerti perjuangannya. Namun, di balik kesibukan dan kelelahan, Reno mulai merasakan kesepian yang mendalam. Setiap malam, ia duduk di kamar petaknya, memikirkan keluarganya di desa. Ia merindukan senyum ibunya, suara adik-adiknya yang selalu ceria, dan ketenangan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Surat dari ibunya, yang tiba seminggu sekali, menjadi satu-satunya penghibur di tengah perjuangannya. Dalam surat itu, ibunya selalu menulis hal yang sama, doa dan harapan agar Reno berhasil. Satu malam, setelah hari yang melelahkan, Reno membuka surat terbaru dari ibunya. "Nak, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingatlah, apapun yang kamu lakukan, kami di sini bangga padamu." Air mata Reno menetes tanpa ia sadari. Kata-kata sederhana itu seperti pelukan hangat yang membantunya melewati malam-malam dingin di kota besar. Reno memejamkan mata, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan mengecewakan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan Reno mulai terbiasa dengan pekerjaannya di pasar. Meski hidupnya belum berubah banyak, ia merasa sedikit lebih percaya diri. Kota ini memang keras, tapi Reno mulai menemukan tempatnya, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi ia yakin bahwa setiap tetes keringatnya akan membawa ia lebih dekat ke mimpinya. Dan di setiap langkahnya, ia membawa harapan keluarganya yang selalu menyala. Hari-hari Reno di pasar mulai terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Ia bangun sebelum fajar, bekerja keras sepanjang hari, dan kembali ke rumah petak saat malam tiba. Meski pekerjaannya memberi penghasilan kecil, ia merasa ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh uang. Kota ini, dengan segala gemerlapnya, ternyata begitu dingin. Orang-orang bergerak cepat, sibuk dengan urusan masing-masing, tanpa waktu untuk sekadar berbicara atau peduli. Reno mulai merasa seperti butiran pasir kecil di tengah samudera yang luas. Pada suatu malam yang dingin, Reno duduk di kamar sempitnya, memandangi langit-langit yang penuh retakan. Suara bising kendaraan dari luar jendela tak pernah berhenti, mengingatkannya bahwa kota ini tak pernah tidur. Namun, di dalam hatinya, Reno merasa begitu sunyi. Ia merindukan tawa adik-adiknya, cerita ibunya di dapur, dan suara jangkrik yang menenangkan di desa. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca surat-surat lama dari ibunya, tapi rasa rindu itu justru semakin menyakitkan. Di pasar,
Reno mulai menyadari bahwa hubungan dengan orang-orang di sekitarnya hanya sebatas pekerjaan. Bahkan Ardi, yang awalnya terlihat ramah, jarang berbicara panjang lebar. Reno merasa bahwa setiap orang di kota ini hidup untuk dirinya sendiri, seolah-olah mereka takut berbagi beban. Di sini, Ren, semua orang harus bertahan sendiri, kata Ardi suatu hari ketika Reno mencoba membuka percakapan. Kata-kata itu membuat Reno semakin sadar bahwa ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kesepian Reno mencapai puncaknya saat ia jatuh sakit karena kelelahan. Tubuhnya terasa lemah, tapi ia tetap memaksakan diri untuk bekerja, takut kehilangan pekerjaannya di pasar. Pak Jono, yang melihat wajah Reno pucat, memintanya untuk pulang dan beristirahat. Kamu harus jaga kesehatan, nak. Kalau kamu sakit, siapa yang akan bertahan di sini? Ujar Pak Jono. Reno hanya mengangguk pelan, namun hatinya penuh kecemasan. Ia merasa sendirian, tanpa keluarga yang bisa merawatnya. Malam itu, Reno berbaring di kasurnya dengan tubuh menggigil. Ia memandangi foto keluarganya yang ia tempel di dinding, seolah-olah mencari kekuatan dari senyum mereka. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin menyerah dan pulang ke desa. Apa aku terlalu memaksakan diri? Apa aku benar-benar bisa bertahan di sini? Gumamnya dalam hati. Tapi setiap kali ia berpikir untuk menyerah, bayangan ibunya yang penuh harapan kembali menguatkan tekadnya. Keesokan harinya, Reno memutuskan untuk kembali bekerja meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia tak ingin terlihat lemah di mata orang-orang di pasar. Namun, di tengah hari yang sibuk, seorang pelanggan memarahi Reno karena salah menghitung uang kembalian. Kamu ini kerja atau tidur? Bentak pria itu dengan nada kasar. Reno hanya menunduk, menahan malu dan rasa sakit di dadanya. Setelah pria itu pergi, Ardi menghampirinya. Jangan terlalu dipikirkan, Ren. Orang-orang di sini memang begitu, ujar Ardi dengan nada simpati. Malam itu, Reno duduk di bangku taman kecil di dekat rumah petaknya. Ia memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang, merasakan angin dingin yang menusuk. Dalam kesunyian itu, ia mulai merenung. Kota ini memang keras, tapi ia sadar bahwa hidup di desa pun tak akan mengubah nasib keluarganya. Aku harus kuat, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu, kesepian ini adalah harga yang harus ia bayar untuk mengejar mimpi. Hari-hari berikutnya, Reno mencoba mencari cara untuk mengatasi kesepiannya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Pak Jono dan Ardi, meski percakapan mereka sederhana. Ia juga menulis surat panjang untuk ibunya, menceritakan semua perjuangan dan rasa rindunya. Meski kesepian itu masih ada, Reno belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanannya. Ia sadar, kota ini mungkin tak akan pernah memberinya kenyamanan, tapi ia harus terus melangkah. Karena di setiap langkahnya, ada harapan keluarganya yang menanti di ujung jalan. Suatu pagi yang dingin, Reno kembali ke pasar seperti biasa. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi ia memaksakan diri untuk melangkah. Di tengah keramaian pasar, ia mendengar kabar bahwa salah satu pabrik di pinggiran kota sedang membuka lowongan kerja. Para pekerja di pasar ramai membicarakannya, menyebut gaji yang lebih besar dibandingkan apa yang mereka dapatkan di pasar. Reno merasa ada harapan baru. Ia mendekati Ardi untuk mencari tahu lebih banyak. Reno, kalau kamu mau coba, aku bisa temani ke sana nanti sore. Tapi kamu harus siap, kerja di pabrik itu jauh lebih berat daripada di pasar, ujar Ardi. Reno mengangguk tanpa ragu. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Meski hatinya penuh kecemasan, ia meyakinkan dirinya bahwa ia sanggup menghadapi tantangan apapun. Di malam yang dingin itu, Reno dan Ardi berangkat menuju pabrik dengan bus kota yang penuh sesak. Setibanya di pabrik, Reno terkejut melihat antrean panjang pelamar kerja. Ratusan orang, dari berbagai latar belakang, berdiri dengan wajah penuh harap. Ia merasa kecil di tengah kerumunan itu, tapi ia tetap bertahan. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya ia dipanggil untuk wawancara singkat. Kamu siap bekerja keras? Kami butuh orang yang bisa diandalkan, tanya seorang supervisor dengan nada tegas. Reno mengangguk yakin, meski dalam hatinya ia tak tahu apa yang menantinya. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Reno diterima sebagai pekerja di bagian gudang pabrik. Ia merasa lega, meski tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan baru. Hari pertamanya di pabrik menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ia harus mengangkat barang-barang berat sepanjang hari,
berpacu dengan waktu, dan mengikuti aturan yang ketat. Tubuhnya terasa remuk di akhir hari, tapi ia merasa puas karena akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk keluarganya. Namun, pekerjaan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Supervisor di gudang terkenal keras dan sering memarahi pekerja, bahkan untuk kesalahan kecil. Reno pernah dimarahi di depan semua orang karena salah menempatkan barang di rak. "Kamu ini mau kerja atau main-main?" bentak sang supervisor. Reno hanya bisa menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Malam itu, ia pulang dengan langkah berat, merasa dirinya tak cukup baik untuk pekerjaan itu. Di tengah tekanan itu, Reno menemukan dukungan dari sesama pekerja. Salah satunya adalah seorang pria bernama Yanto, yang sudah bekerja di pabrik selama 5 tahun. "Reno, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Semua orang pernah salah. Yang penting, kamu belajar dari itu," ujar Yanto sambil menepuk bahunya. Kata-kata itu memberi Reno semangat baru. Ia mulai belajar lebih cepat dan bekerja lebih keras, bertekad untuk membuktikan dirinya. Meski pekerjaannya melelahkan, Reno merasa hidupnya sedikit lebih stabil. Ia mulai mengirim uang ke desa untuk membantu ibunya dan adik-adiknya. Dalam surat balasan, ibunya menulis, "Nak, kami sangat bangga padamu. Uang yang kamu kirimkan akan kami gunakan dengan bijak. Tapi jangan lupa jaga kesehatanmu." Surat itu membuat Reno menangis. Ia merasa perjuangannya di kota akhirnya mulai membuahkan hasil. Namun, Reno tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Pekerjaan di pabrik hanyalah langkah berikutnya dalam perjalanan panjangnya. Meski tubuhnya lelah dan hatinya sering dirundung keraguan, ia terus melangkah. Kota ini mungkin keras, tapi Reno belajar bahwa ia juga bisa sekeras kota itu. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan menyerah, apapun yang terjadi. Karena di balik setiap keringat yang jatuh, ada harapan yang terus ia bawa untuk keluarganya. Waktu berlalu, dan Reno mulai terbiasa dengan ritme kerja di pabrik. Meski berat, ia mampu mengimbangi tuntutan pekerjaan. Namun, di balik kesibukan itu, Reno tak menyadari bahwa badai besar sedang menantinya. Suatu pagi, saat ia sedang bekerja memindahkan barang, seorang rekan kerja berlari tergesa-gesa menghampirinya. "Reno, ada telepon untukmu di kantor. Katanya dari keluargamu," ujar pria itu dengan nada serius. Jantung Reno berdegup kencang. Pikirannya langsung melayang ke rumah di desa. Dengan tangan gemetar, Reno mengangkat telepon itu. Suara adik perempuannya terdengar di ujung sana, terisak-isak. "Mas Reno, ibu sakit parah. Dokter bilang butuh biaya besar untuk pengobatan," katanya dengan suara serak. Reno merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tahu bahwa uang yang ia kumpulkan selama ini belum cukup untuk menghadapi situasi seperti ini. Setelah menutup telepon, ia duduk termenung di sudut ruangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sepanjang hari, pikiran Reno dipenuhi oleh wajah ibunya. Ia teringat senyum lembut ibunya yang selalu memberinya semangat, meski hidup mereka penuh kesulitan. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. "Kenapa aku tidak ada di sana saat ibu membutuhkan aku?" gumamnya. Namun, Reno tahu bahwa meratapi keadaan tidak akan membantu. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan uang tambahan, dan ia harus melakukannya dengan cepat. Malam itu, Reno berbicara dengan Yanto, rekan kerjanya yang sudah seperti kakak baginya. "Yanto, aku butuh uang dalam jumlah besar untuk biaya pengobatan ibuku. Apa kamu tahu cara mendapatkan pinjaman cepat?" tanyanya dengan suara penuh harap. Yanto terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ada, Ren. Tapi hati-hati, orang-orang yang memberikan pinjaman cepat biasanya mematok bunga yang sangat tinggi. Kalau kamu tidak bisa bayar tepat waktu, mereka tidak akan segan-segan menagih dengan cara kasar." Meskipun tahu risikonya, Reno merasa tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, dengan bantuan Yanto, ia bertemu dengan seorang pria yang dikenal sebagai pemberi pinjaman di daerah itu. Reno menjelaskan kebutuhannya, dan pria itu setuju memberikan uang yang ia butuhkan dengan syarat bunga tinggi. "Kamu punya waktu 2 bulan untuk melunasinya. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya," kata pria itu dengan senyum dingin. Reno hanya bisa mengangguk, meski hatinya dipenuhi kecemasan. Dengan uang itu, Reno segera mengirimkan sebagian besar ke desa untuk biaya pengobatan ibunya. Dalam surat balasan, adik perempuannya menulis bahwa ibu mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Reno merasa lega, meski bayangan utang yang harus ia lunasi terus menghantuinya. Ia mulai bekerja lebih keras di pabrik, mengambil shift tambahan kapanpun ada kesempatan. Tubuhnya seringkali terasa remuk, tapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. Namun, perjuangan Reno tidak berhenti di situ. Di tengah tekanan utang dan pekerjaan, ia menghadapi masalah lain di pabrik. Supervisor mulai memerhatikannya dengan lebih ketat, seolah-olah mencari alasan untuk memarahi atau bahkan memecatnya. Suatu hari, Reno dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, lebih baik keluar saja. Bentak sang supervisor. Reno hanya bisa menahan amarah dan rasa frustrasinya. Malam itu, Reno duduk di kamar sempitnya, memandangi uang yang tersisa dari pinjaman. Ia tahu, waktu terus berjalan, dan ia harus menemukan cara untuk melunasi utangnya sebelum terlambat. Di tengah keputusasaan, ia berdoa dengan tulus, berharap ada jalan keluar yang bisa membantunya melewati semua ini. Aku tidak akan menyerah, bisiknya pada dirinya sendiri. Meski dunia seakan terus mengujinya, Reno bertekad untuk tetap bertahan, demi ibunya, keluarganya, dan mimpinya yang belum selesai. Hari-hari Reno semakin berat. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh yang terasa seperti dihantam batu, tapi pikirannya yang dipenuhi tanggung jawab membuatnya tetap melangkah. Utang yang ia ambil terasa seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Waktu 2 bulan yang diberikan oleh pemberi pinjaman terasa semakin singkat. Reno bekerja keras, bahkan mengambil pekerjaan sampingan di malam hari sebagai pengantar barang, tapi penghasilan yang ia kumpulkan masih jauh dari cukup. Suatu malam, ketika Reno baru saja pulang dari shift tambahan, ia menemukan seorang pria berdiri di depan rumah petaknya. Pria itu adalah salah satu anak buah pemberi pinjaman. Reno, bos kami ingin mengingatkanmu. Waktu kamu tinggal sedikit. Jangan sampai kami harus bertindak lebih jauh, katanya dengan nada dingin sebelum pergi. Reno merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ancaman itu membuatnya sadar bahwa ia harus menemukan solusi secepat mungkin. Di pabrik, tekanan dari supervisor semakin menjadi-jadi. Reno merasa seperti dijadikan kambing hitam atas setiap masalah yang terjadi. Suatu hari, ia dipanggil ke kantor supervisor dan diberi peringatan terakhir. Kalau kamu membuat kesalahan lagi, kamu akan dipecat, kata supervisor dengan nada tegas. Reno hanya bisa menunduk, menahan rasa marah dan putus asa yang semakin menumpuk. Ia tahu, kehilangan pekerjaan di pabrik akan menjadi akhir dari segalanya. Di tengah kekalutan, Reno mendapat kabar baik dari desa. Ibunya mulai pulih dan bahkan bisa berjalan kembali. Dalam suratnya, adik perempuannya menulis, "Mas, ibu selalu mendoakanmu." Dia bilang, "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang penting kamu sehat dan tetap semangat." Surat itu membuat Reno menangis. Meski hidupnya di kota penuh tekanan, kabar baik dari keluarganya menjadi satu-satunya hal yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Namun, kabar baik itu tak cukup untuk menghapus kecemasan yang terus menghantui Reno. Suatu malam, Yanto mengajaknya bicara. "Reno, aku tahu kamu sedang dalam masalah besar. Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan kamu dengan seseorang yang mungkin bisa membantu. Tapi cara ini tidak sepenuhnya legal," ujar Yanto dengan nada hati-hati. Reno terdiam. Ia tahu bahwa mengambil jalan pintas seperti itu bisa berisiko, tapi ia juga tahu bahwa waktu hampir habis. Reno akhirnya memutuskan untuk menemui orang yang dimaksud Yanto. Orang itu menawarkan pekerjaan singkat namun berbahaya, mengantar paket tanpa banyak bertanya. "Kamu akan dibayar besar, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya," kata pria itu. Reno merasa terjebak di antara dua pilihan sulit. Jika ia menerima pekerjaan itu, ia bisa melunasi utangnya. Tapi jika sesuatu terjadi, hidupnya bisa hancur. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Ia memandangi foto keluarganya di dinding, mencoba mencari jawaban. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah keputusan ini akan membuat keluarganya bangga atau justru membawa mereka ke dalam masalah yang lebih besar. Setelah berpikir sepanjang malam, Reno akhirnya membuat keputusan. "Aku akan melakukannya, tapi ini akan menjadi yang terakhir. Setelah ini, aku akan mencari jalan yang lebih baik," gumamnya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, Reno menjalankan pekerjaan itu dengan hati penuh kecemasan. Setiap langkahnya terasa berat, dan ia terus berdoa agar semuanya berjalan lancar. Saat pekerjaan selesai,
ia menerima uang yang cukup untuk melunasi utangnya. Tapi di balik rasa lega itu, Reno tahu bahwa ia telah melangkah ke jalan yang berbahaya. Meski masalah utang terselesaikan, ia sadar bahwa hidupnya di kota ini belum sepenuhnya aman. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya dan mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Setelah pekerjaan berbahaya itu selesai, Reno merasa sedikit lega. Uang yang ia terima cukup untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Malam itu, ia membawa uang tersebut ke tempat pria yang pernah mengancamnya. Ini semua lunas, ujar Reno sambil menyerahkan uangnya. Pria itu menatap Reno dengan senyum sinis. Kamu pintar, Reno. Tapi ingat, kami akan selalu ada jika kamu butuh bantuan lagi, katanya sebelum pergi. Reno hanya terdiam, merasa seperti baru saja keluar dari satu jebakan, tapi masuk ke dalam jebakan lain yang tak kasat mata. Meski utang sudah lunas, bayangan pekerjaan berbahaya itu terus menghantui Reno. Setiap kali ia berjalan di jalanan kota, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia mulai paranoid, takut bahwa keputusan yang ia ambil akan membawa masalah baru. Di pabrik, ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi tatapan supervisor yang dingin dan tekanan pekerjaan membuatnya semakin tertekan. Reno merasa seperti hidupnya di kota ini hanya berisi pelarian tanpa akhir. Pada suatu malam, ketika Reno sedang berjalan pulang dari pabrik, ia dihentikan oleh dua pria asing. Salah satu dari mereka adalah pria yang memberikan pekerjaan ilegal sebelumnya. Reno, kami punya pekerjaan lain untukmu. Kali ini bayarannya lebih besar, ujar pria itu. Reno langsung merasa tubuhnya membeku. Ia tahu, jika ia menerima tawaran itu lagi, ia akan semakin terjerumus. Maaf, tapi aku tidak bisa, jawab Reno dengan suara gemetar. Pria itu menatapnya tajam. Kamu pikir kamu punya pilihan? Katanya sebelum pergi. Malam itu, Reno merasa seperti berada di ujung tanduk. Ia duduk di kamar sempitnya, memikirkan semua keputusan yang telah ia buat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran gelap yang sulit ia keluar. Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk menulis surat panjang kepada ibunya. Surat itu penuh dengan ungkapan rasa bersalah dan kerinduan. Bu, maafkan Reno. Reno merasa gagal menjadi anak yang bisa membuat ibu bangga. Tapi Reno janji, Reno akan cari jalan keluar dari semua ini, tulisnya dengan air mata yang terus mengalir. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari pabrik. Reno dan beberapa pekerja lainnya diberitahu bahwa akan ada pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kerugian besar. Reno merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Pekerjaan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya akan hilang. Kenapa harus sekarang? Kenapa semuanya terasa begitu sulit? Pikir Reno dengan hati yang penuh keputusasaan. Namun, di tengah keterpurukan itu, Reno mendapat dukungan dari Yanto. Reno, ini bukan akhir dari segalanya. Kamu masih muda. Kota ini memang keras, tapi kalau kamu terus berusaha, kamu pasti bisa menemukan jalan lain, ujar Yanto dengan nada penuh semangat. Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Reno. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak boleh terus-menerus merasa menjadi korban. Ia harus bangkit, apapun yang terjadi. Reno kemudian mencoba mencari pekerjaan baru. Ia mendatangi berbagai tempat, mengajukan lamaran, dan bahkan menawarkan tenaganya untuk pekerjaan serabutan. Meski banyak penolakan, Reno tidak menyerah. Di tengah perjuangannya, ia bertemu dengan seorang wanita tua di pasar yang membutuhkan bantuan untuk mengelola kios kecilnya. Wanita itu, yang bernama Bu Mira, memberinya pekerjaan meski hanya dengan bayaran kecil. Kamu terlihat seperti anak yang jujur. Aku percaya kamu bisa membantu, kata Bu Mira dengan senyum lembut. Pekerjaan di kios kecil itu mungkin tidak seberapa, tapi bagi Reno, itu adalah awal baru. Ia mulai belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang ia ambil. Meski masa depannya masih penuh ketidakpastian, Reno merasa bahwa ia memiliki harapan. Ia bertekad untuk bangkit dari keterpurukan dan membuktikan kepada dirinya sendiri, dan keluarganya, bahwa ia bisa bertahan di tengah kerasnya kehidupan di kota. Kini, Reno mulai melihat bahwa setiap ujian yang ia hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Titik.